Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di channel Plastik Ungu. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan semoga yang mempunyai hutang di tahun ini akan segera terlunaskan. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film action dari Malaysia yang berjudul Wira. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan tentang pulangnya sang pemuda yang bernama Hasan ke kampung halamannya setelah menjadi tentara didikan terbaik dari satuan pasukan khusus, di mana tujuan pulangnya adalah untuk mengajak ayah dan adiknya agar segera pindah dari kampung yang mereka tempati, yang mana kampung tersebut sudah lama dikuasai dan ditindas oleh para gangster. Usaha apa saja yang dilakukan oleh Hasan untuk menolong keluarganya? Simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Wira. Di awal film kita akan diperlihatkan pertarungan dua wanita tangguh. Yang berambut pendek ini bernama Sen, sedangkan yang berambut panjang bernama Ona. Sen sempat menguasai pertandingan, bahkan Sen membuat Ona tak berdaya. Namun di ujung pertandingan, Ona berbuat curang, hingga pada akhirnya Ona berhasil mengalahkan Sen. Sin pindah beberapa hari setelah pertandingan itu, yang mana ada seorang pria yang baru turun dari bis, dan pria itu bernama Hasan. Hasan adalah pasukan khusus didikan terbaik yang sedang pulang kampung. Diketahui Hasan adalah sosok laki-laki yang tangguh, dan dulunya Hasan adalah seorang petarung, hingga tak sedikit orang yang segan dan takut padanya. Ketika Hasan sedang berjalan, muncul mobil yang mengikutinya, hingga Hasan pun disuruh berhenti dan dimintai kartu identitas. Tunjuk IC. Setelah menoleh ke belakang, ternyata sosok laki-laki tersebut adalah teman akrab Hasan yang bernama Bon. Hasan Munas, tak mati lagi ya? Bon adalah seorang polisi dan keduanya berteman sejak lama, dan keduanya adalah mantan tangan kanan seorang ketua gangster. Mereka pun mampir di sebuah restoran, dan bersamaan dengan itu ada dua pemuda yang sedang berkelahi. Pada awalnya mereka pun mengabaikannya, namun setelah itu mereka pun dibawa Bon ikut bersama mobilnya. Setelah lama bercerita, saat Bon menyebutkan nama Hasan, kedua pemuda itu sangat tercengang. Ternyata sosok di depannya itu adalah Hasan, mantan tangan kanan ketua gangster. Abang ni Hasan Munas ke? Oh, Hasan Munas yang tak pernah kalah tu? Hasan Munas yang pukul tak mati tu? Mereka pun diperlihatkan kerusuhan di sebuah pabrik dekat rumah Hasan, yang mana semua orang di sini bekerja untuk sang ketua gangster dengan bayaran yang sangat murah. Dengan kata lain, wilayah tersebut dikuasai dan semua warganya ditindas oleh sang ketua gangster. kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah tiba di depan rumah, Hasan tak disambut baik oleh adiknya, yang mana adik Hasan adalah Sen, yaitu wanita yang kalah bertarung di awal film. Zen bersikap dingin kepada Hasan karena Hasan meninggalkan keluarganya demi menjadi seorang tentara. Namun berbeda dengan bapak Hasan yang bernama Munas, yang masih menerima Hasan dengan baik, sedangkan ibu Hasan sudah lama meninggal. Hasan berkata kepada bapaknya kalau kedatangannya ingin mengajak bapak dan adiknya untuk pindah dari kampung tersebut dan memulai hidup baru di kota lain bersama Hasan.
Namun sang bapak menolak ajakan Hasan dengan alasan kalau mereka masih mempunyai hutang kepada sang ketua gangster. Bahkan sang bapak pun dipaksa bekerja di pabrik miliknya dengan bayaran sangatlah murah demi untuk bisa melunasi hutang mereka kepada ketua gangster. Malam harinya Hasan pergi untuk menemui ketua gangster. Namun Hasan dikagetkan dengan sosok pria yang bernama Nazmi yang masih bertetangga dengan Hasan. Dan ternyata Nazmi juga bekerja untuk ketua gangster. Sebagai teman, Hasan pun menasihati Nazmi untuk berhenti saja dan mencari pekerjaan lain. Namun tak terima dinasihati, Nazmi malah menghina adik Hasan dengan sebutan pelacur. Dan Hasan pun balik mengungkit kematian kakak Nazmi yang tewas akibat overdosis. Dengan serangan kecil dari Nazmi, Hasan pun dengan mudah memojokkan Nazmi dengan sekali gerakan. Kemudian kita diperlihatkan sang master bela diri yang bernama Ifrit yang diperankan oleh Yayan Rohian. Ifrit adalah tangan kanan pertama dari ketua gangster. Ifrit segera mengajak Hasan ke markas mereka untuk menemui ketua gangster. Dan di saat yang sama, di markas mereka sedang diadakan pertarungan bebas ilegal. Hingga tak lama Hasan pun bertemu dengan ketua gangster yang bernama Raja. Tanpa basa-basi, Hasan meminta kepada Raja untuk tidak lagi mengganggu keluarganya. Dan perihal hutang, Hasan segera akan melunasinya. Namun Raja menolak dengan permintaan Hasan, yang mana perihal hutang, Raja hanya berurusan dengan bapak dan adik Hasan. Hingga Raja meminta kepada Hasan untuk membawa bapak dan adiknya agar langsung bertemu dengan Raja. Raja juga memaksa Hasan untuk lagi bekerja dengannya sebagai tangan kanan Raja. Namun Hasan menolaknya dan berpamitan pergi dari tempat itu. Setelah Hasan berjalan keluar, Hasan pun dihadang Nazmi dan para anak buahnya. Ternyata Nazmi masih kesal kepada Hasan hingga ini yang terjadi. Nazmi yang mengetahui kalau anak buahnya tak bisa sanggup melawan kemampuan Hasan, pada akhirnya Nazmi pun membiarkan Hasan untuk pergi. Setelah sampai di rumah, Sen yang kasihan kepada kakaknya hingga Sen pun mengobati luka akibat pertarungan tadi. Di sini Hasan meminta maaf karena telah meninggalkan Sen dan bapaknya. Dan Hasan juga mengajak Sen untuk bertemu dengan Raja sang ketua gangster agar keluarga mereka secepatnya terbebas dari Raja. Di esok harinya, sang bapak mengatakan kepada Hasan untuk segera menyudahi saja berurusan dengan Raja dan mengikhlaskan bapaknya untuk tetap bekerja di pabrik miliknya. Beberapa waktu kemudian, Hasan menemui Bon untuk meminta saran. Namun polisi pun malah menyarankan agar Hasan tak usah lagi berurusan dengan sang ketua gangster. Namun lagi-lagi Hasan tak menghiraukan saran Bon dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong bapak dan adiknya. Singkat cerita, di suatu malam Hasan dan Sen memberanikan diri menemui Raja untuk bernegosiasi. Setelah bertemu, Hasan dan Sen mengutarakan tujuannya kepada Raja. Mereka meminta keringanan perihal hutang mereka yang selalu bertambah karena Raja selalu menaikkan bunganya. Raja pun menanggapi permintaan mereka kalau masalah hutang akan dipotong 50%, namun dengan syarat kalau Sen sanggup memakan makanan sisa anjing piaraan Raja. Hingga Sen pun menerima persyaratan itu.
Dan setelah Zen melakukannya, terlihat anak perempuan raja yang bernama Ona yang dulu pernah bertarung dengan Zen. Dia meminta kepada ayahnya untuk diadakan pertarungan lagi antara Ona melawan Zen. Hingga setelah itu, raja mengatakan kepada mereka kalau hutang mereka akan dianggap lunas kalau mereka mampu mengalahkan kedua anak raja. Dan pertarungan pun terjadi. Dan yang terjadi adalah kemenangan Hasan dan Zen yang dapat mengalahkan kedua anak raja. Setelah memenangkan pertarungan, mereka pun meninggalkan markas ketua gangster. Terlihat keduanya nampak sangat senang dengan menganggap keluarga mereka akan segera terbebaskan dari raja dan akan bahagia hidup di kota lain. Namun apa yang terjadi? Setelah Hasan menoleh ke belakang, terdapat anak buah raja yang sepertinya akan berbuat jahat kepada mereka. Dan Hasan yang menyadari akan hal itu segera mengajak Zen untuk berlari. Dan sangat beruntung, di depan mereka terdapat bus yang sedang berhenti hingga mereka pun segera menaiki. Setelah mereka berada di dalam bus tersebut, perasaan tak enak pun mereka rasakan akan mara bahaya yang lagi-lagi akan mereka hadapi. Ternyata benar saja, situasi tersebut ternyata suatu jebakan buat mereka berdua. Hingga pada akhirnya, inilah yang terjadi. Ternyata semua ini adalah rencana kedua anak raja, Ona dan adik laki-lakinya, yang belum terima atas kekalahannya saat pertarungan tadi. Kita dah deal dengan bapak. Dalam pertarungan tersebut, adik laki-laki Onah pun harus tewas. Beruntungnya mereka masih bisa selamat atas insiden tersebut. Dan kita diperlihatkan kedatangan raja yang terlihat sedih dan marah melihat anak laki-lakinya tewas. Hingga raja pun menyuruh anak buahnya untuk mendatangi rumah Hasan. Sedangkan Hasan dan Zen yang berlari sembari menghubungi bapaknya. Namun sang bapak belum sempat mengangkat telepon dari Hasan karena kesibukannya. Hingga tibalah raja dan semua anak buahnya yang terlebih dahulu sampai di rumah Hasan dan segera menggerebek rumah Hasan. Hingga barulah sang bapak mengangkat telepon dari Hasan. Hasan meminta kepada sang bapak untuk segera meninggalkan tempat itu karena raja dan anak buahnya akan mencelakai sang bapak. Namun sang bapak mengatakan kalau semuanya sudah terlambat. Hingga masuklah raja dan menemui sang bapak.
Raja mengatakan kalau Hasan dan Zain telah menewaskan anaknya. Hingga tak lama, Raja pun menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi sang bapak. Raja membakar rumah mereka, yang mana di dalamnya terdapat sang bapak dalam kondisi terikat. Hingga datanglah Hasan dan Zain yang terlihat sedih saat melihat bapak dan rumah mereka yang sudah hangus terbakar. Bahaya! Faham tak bahaya? Sudah! Sudah! Zain! Aduh, dia. Dan bertemulah mereka dengan sebagian anak buah raja, hingga pada akhirnya perkelahian pun terjadi. Bapakku! Ketika sebagian anak buah raja terkalahkan, Zain yang terlihat sangatlah emosi mencoba mendatangi markas raja untuk menghabisi raja. Namun Hasan mencegahnya karena tak semudah itu dengan cara Zain untuk bisa menghabisi raja. Di saat itu anak buah raja yang melihat mereka segera datang menyerang. Zain yang berlari menuju markas raja, dan sementara Hasan harus menghadapi puluhan anak buah raja. Ketika Hasan sedang membabi buta, datanglah polisi dan segera menangkap Hasan karena laporan raja kepada polisi perihal tewasnya anak raja. Setelah itu dibawalah Hasan ke kantor polisi dengan didampingi oleh polisi Bun. Namun di mobil Hasan menceritakan semua kejadian sebenarnya, dan sekarang Zain sedang menuju markas raja sendirian untuk menghabisi raja. Mendengar cerita Hasan, polisi Bun mencoba membantu Hasan dengan cara meminta Hasan untuk memukul Bun agar terkesan Hasan berhasil kabur dengan cara menyakiti Bun dengan tujuan agar Hasan bisa membantu Zain untuk menghabisi raja. Sorry, Bun. Ayah. Sementara itu, Zain yang sendirian melawan anak buah raja di markas pabrik raja. Dan datanglah Hasan untuk membantu Zain. Namun sayang sekali, keduanya sudah terkepung oleh anak buah raja dan para pekerja pabrik yang berpihak kepada raja. Pada saat akan menyerang Hasan dan Zain, semua anak buah raja dan pekerja pabrik tiba-tiba mendapatkan telepon dari keluarganya untuk membiarkan Hasan dan Zain bisa menghabisi raja dan menghancurkan pabriknya. Karena ternyata selama ini raja menjadikan pabriknya sebagai kedok untuk membuat narkoboy, dan raja juga menjadikan semua warga sebagai budak untuk kelancaran bisnisnya. Setelah itu Hasan menyuruh semua pekerja pabrik agar segera keluar. Dan Hasan pun dihadapkan dengan beberapa anak buah raja.
Setelah menghabisi anak buah raja, Hasan pun membakar tempat tersebut. Dan lagi-lagi Hasan harus dihadapkan anak buah raja. Namun kali ini Hasan harus berhadapan dengan Ifrit, tangan kanan raja yang terkenal dengan ilmu bela dirinya. Dan Sen berhadapan dengan Onah. Dalam pertarungan tersebut, Sen dapat mengalahkan Onah dengan memotong tangan kirinya. Dan setelah mengalahkan Onah, Sen segera membantu Hasan untuk melawan Ifrit yang susah dikalahkan. Di sini Sen harus mengalami kekalahan setelah ditumbangkan oleh Ifrit. Dan Hasan yang melihat adiknya tersungkur, lagi-lagi harus mengeluarkan semua tenaganya untuk melawan Ifrit. Hingga tiba-tiba Sen yang sudah sadar memanfaatkan kelengahan Ifrit dengan menusukkan senjata tepat di perut Ifrit. Dan disusul Hasan yang menyerang Ifrit dengan bertubi-tubi, hingga Ifrit pun bisa Hasan tumbangkan. Setelah menumbangkan Ifrit, giliran Hasan mencari keberadaan raja. Hasan dengan mudah menghabisi raja dengan sekali tekuk. Hingga film pun selesai. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita film kali ini. Semoga semuanya terhibur, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.